Bayangin, kamu sekarang berada di tengah gurun pasir yang sangat luas. Yang di situ tempatnya sangat panas, terik, dan gak ada orang. Kamu mau kemana? Bingung karena gak tahu arah. Tiba-tiba, ada satu orang yang maju ke depan. Dia bilang, ayo ikut aku, kita akan sampai tujuan. Pertanyaannya, apakah kamu langsung percaya? Apakah dia kuat? Apakah dia tua? Atau apakah dia kaya? Atau karena kamu percaya, dia mempunyai hati yang amanah dan gak ninggalin kamu di tengah jalan? Disinilah Islam mendefinisikan kepemimpinan. Bukan masalah jabatan, tapi soal kepercayaan. Semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan kita, yakni kepemimpinan. Tapi tenang, kita nggak akan bahas yang ribet kok. Kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan Islam yang bukan cuma bijak, tapi juga yang relate buat anak muda zaman sekarang. Jadi, stay di video ini ya. Poin pertama yaitu amanah. Dalam kepemimpinan Islam, kepemimpinan itu adalah amanah, juga sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban." Contoh paling nyata adalah dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq, di mana waktu beliau menjadi khalifah, beliau pernah mengatakan, "Yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat di sisiku sampai aku mengambil hakku. Dan yang kuat akan menjadi lemah di sisiku saat aku mengambil hak orang lain dari." Ini adalah contoh level amanah yang bukan main. Jadi, kepemimpinan itu bukan soal merasa hebat, tapi soal tanggung jawab, juga soal menjaga. Poin kedua, adil. Islam sangat menegaskan keadilan. Bahkan Umar bin Khattab pernah bercerita ia sangat takut menjadi pemimpin dikarenakan khawatir tidak bisa adil. Ada suatu cerita ikonik yang dimana anak pejabat melakukan kesalahan dan mendapatkan hukuman, bapaknya meminta keringanan. Umar pun menjawab, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya. Jadi intinya keadilan itu untuk semua, bukan sebagian orang yang kenal dengan kekuasaan. Poin ketiga adalah musyawarah. Kepemimpinan dalam Islam itu bersifat kolaboratif. Jadi, tidak hanya pemimpin saja yang bisa mengemukakan pendapatnya, tetapi semua anggota bisa mengemukakan pendapatnya, dan pendapat terbaiklah yang diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Allah juga memuji orang-orang beriman yang bermusyawarah ketika menghadapi sebuah masalah. Contoh nyatanya, ketika akan berperang, Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya strategi apa yang digunakan untuk menghadapi musuhnya. Jadi, pemimpin sejati itu adalah bukanlah mereka yang merasa dirinya paling benar, tetapi mereka yang tahu kapan mereka harus mendengarkan anggotanya. Karena pemimpin itu bukanlah bos, tetapi fasilitator bagi anggotanya. Poin keempat, keteladanan. Dalam Islam, kata-kata itu nomor 2. Yang pertama adalah keteladanan. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi seluruh umat Islam. Pada saat pembangunan Masjid Nabawi, beliau ikut serta dalam memanggul batu bersama para sahabat. Dan pada saat di dalam rumah, beliau juga membantu pekerjaan rumah tanpa berpikir. Beliau itu paling tinggi. Nabi Muhammad bukan sekedar memberi arahan, tapi beliau juga memberi contoh. Oleh karena itu, para sahabat tanpa ragu mencontoh sikap beliau. Karena sejatinya pemimpin itu bukan yang paling banyak berbicara, tapi yang paling dahulu dalam melakukan apa yang dia berikan. Poin kelima, pemimpin adalah khidmah atau pemimpin adalah pelayan. Jadi, kalau kita rangkum,
kepemimpinan dalam tradisi Islam itu memiliki 5 pilar, yakni yang pertama adil, yang kedua amanah, yang ketiga musyawarah, yang keempat keteladanan, serta yang terakhir adalah pelayanan. Dan yang menarik, 5 hal ini bukan hanya konsep untuk menjadi pimpinan tertinggi seperti menjadi bupati, gubernur, bahkan presiden. Bukan. Tapi 5 hal ini bisa diterapkan di hal-hal yang paling kecil, seperti pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam komunitas, pemimpin dalam keluarga, bahkan memimpin dalam diri sendiri. So, siapapun yang jadi pemimpin, tetaplah amanah, tetaplah bersabar, dan pastinya tetaplah untuk semangat. Terima kasih, jumpa lagi.